Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini, pemirsa, kami akan mengupdate terlebih dahulu informasi terkait dengan sidang pra-peradilan yang baru saja dilakukan oleh mantan Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, yang memang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan ini diajukan karena KPK dinilai tidak berwenang begitu untuk melakukan penyidikan. Sidang pra-peradilan sendiri dilakukan, pemirsa, karena Rio menilai bahwa KPK tidak berwenang untuk melakukan penyidikan karena kasus yang menjerat Rio tidak mencapai 1 miliar rupiah. Selain itu, proses penetapan Rio Patrice Capella sebagai tersangka juga dinilai tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang. Rio Capella sendiri disangka menerima uang senilai 200 juta rupiah dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho, dan uang ini diberikan dalam kaitannya dengan kasus dana bantuan sosial Sumatera Utara yang diusut oleh Kejaksaan Agung. Ya, selanjutnya kami akan memberikan informasi terkait dengan aksi unjuk rasa juga, namun ini masih terkait dengan kabut asap begitu. Aksi unjuk rasa menuntut agar pemerintah tidak bertindak tegas begitu dalam kasus pembakaran lahan yang digelar puluhan massa di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada siang tadi. Massa yang tergabung dalam Pospera Posko Perjuangan Rakyat ini menggelar aksinya di Bundaran Besar Palangkaraya, atau tepatnya di depan rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam orasinya, massa mendesak kepada Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti untuk mengusut tuntas dan menindak tegas para perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran lahan. Bahkan massa juga menuding oknum perusahaan pembakar lahan tersebut telah mengkriminalisasi masyarakat lokal sebagai tumbal pelaku pembakaran lahan yang terjadi di wilayah mereka. Ya, kita lanjutkan kembali, pemirsa, perbincangan kita pada malam hari ini di Talk 2 News terkait dengan tuntutan para buruh begitu ya, untuk agar pemerintah mencabut PP nomor 78 tahun 2015. Pak Iswan, kalau saya tidak salah dengar bahwa hari ini juga sudah diputuskan loh untuk upah minimum begitu ya dari Dewan Pengupahan adalah sebesar 3,1 juta. Anda juga sudah mendengar itu? Ya, untuk DKI. Kita udah mendengar, tapi Dewan Pengupahannya, tetapi unsur buruh, ya paling tidak yang berafiliasi dengan kita di Komite Aksi Upah itu menolak itu, ditandai dengan artinya aksi. 3,1 belum mencapai standarisasi begitu? Oh iya, karena tuntutan kita 22% minimal, ya, 22%. DKI seharusnya 3,7 juta. Itu seharusnya 3,7 juta. Sekali lagi saya menegaskan itu adalah, tolong pemerintah tinggalkanlah itu kan investasi berbasis upah murah itu ya. Upah kita masih sangat rendah dibandingkan negara sekitar. Filipina udah 3,7 juta, Thailand udah 3,4 juta, Malaysia 3,2 juta. Masa Indonesia yang punya market size yang sebegitu besar, yang begitu menjanjikan itu, kita lempar dengan upah murah? Saya kira pemerintah tidak cerdas. Tapi kan harus juga disandingkan dengan kekuatan dari perusahaan begitu untuk memberikan upah begitu kepada para buruh. Iya, kekuatan perusahaan itu sebenarnya kan bicara masalah high cost ekonomi, sebenarnya biaya-biaya produksi. Ini harus diatasi oleh negara, bukan upah. Apa yang dihadapi oleh pengusaha misalnya, kita sama-sama tahulah, pemerintah nggak usah tutup mata lah, 70% sampai 80% bahan baku industri dan barang modal kita semuanya impor. Sehingga ketika terjadi pelemahan nilai tukar rupiah, maka high cost ekonomi yang terjadi. Pemerintah harus mengatasi hal ini. Yang kedua, kita tahu betul kok biaya logistik dan distribusi di negara kita 24-27%. Negara harus hadir, kurangin ini, jangan kurangin buruh. Kemudian kredit usaha di negara kita masalah tinggi di muka bumi lah. Negara harus hadir di sini, bukan upahnya digenjat. Paket kebijakan ekonomi yang diberikan oleh Pak Jokowi JK itu sangat liberal, keberpihakan total kepada para pengusaha. Paket kebijakan ekonomi 1, 2, 3 itu semua kepada pengusaha. Mana buat masyarakat dan buruh? Justru yang terakhir paket ekonomi kebijakan ekonomi, paket ekonomi keempat itu justru yang diinjak daya beli masyarakat. Padahal sumbangsi pertumbuhan ekonomi kita itu di zaman SBY ada bahkan hampir 65% konsumsi rakyat, ada sumbangsi upah buruh yang ada di situ. Kemudian bahkan ketika perlambatan ekonomi kita 4,7% turun menjadi 4,68% kuartal kedua, sumbangsi konsumsi rakyat masih 51%. Masih ada 51%, bukan investasi. Maka salah. Seharusnya pemerintah belajarlah sama Obama.
Ya, ketika krisis ekonomi tahun 2008, stuck ekonomi Amerika yang dilakukan oleh Obama, naikkan upah minimum dari 5 US dollar per jam menjadi 7,5 US dollar per jam. Begitu juga Perdana Menteri Jepang pada waktu itu, Kenzo Abe, yang dilakukan oleh peningkatan upah. Karena upah ini memberi dampak stimulus kepada pertumbuhan ekonomi. Upah naik, maka akan ada serapan daya beli masyarakat terhadap hasil industri. Industri meningkat, ada peningkatan terhadap pajak. Kalau negara salah arah, pro kapitalis, ini harus kita kembalilah sadar negara. Kalau terus menerus ini kan berbahaya. Ini kan sekali lagi kita kembali konstitusi kita lah, udah jelas ke undang-undang. Saya coba ke Mbak Uki terlebih dahulu ya Mbak Uki. Ini sepertinya memang kawan-kawan buruh sudah merasa sangat terjepit begitu ya dengan kondisi ekonomi, bahan baku yang terus naik, bahan pokok yang terus naik begitu ya. Sementara upah juga mereka menuntut wajar kalau saya katakan seperti itu. Tapi mungkin hitung-hitungannya ada yang lebih tepat. Kalau menurut Mbak Uki sendiri di kawan-kawan di DPR seperti apa sebenarnya penghitungan yang tepat? Kalau memang buruh tetap menuntut untuk adanya kenaikan begitu. Iya, kalau berbicara mengenai hitung-hitungan tetap itu tentu sangat teknis ya Rizka ya. Karena kan kami di DPR itu adalah lembaga politik. Jadi yang kami soroti adalah bagaimana memang sikap pemerintah dalam hal ini bisa sebagai orang tua begitu, bagi satu sisi adalah pekerja, satu sisi adalah pengusaha. Kalau tadi menurut sorotan Mas Iswan seolah-olah pemerintah lebih condong kepada pengusaha. Nah, oleh karenanya memang pemerintah harus menunjukkan itikat baiknya bahwa memang mereka memikirkan juga bagaimana nasib bagi para pekerja ini. Dan kalau kita kembali lagi kepada PP 78 2015, itu Gubernur Jabar sendiri menyatakan kenapa kok gubernur-gubernur tidak disertakan di dalam pembentukan PP ini. Ini artinya bahwa mengenai pengupahan itu sangat sentralistik. Padahal kita sistemnya ada desentralisasi dengan setiap daerah mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing, baik secara ekonomi maupun lokalitasnya. Jadi benar kalau dikatakan tidak bisa disamaratakan. Nggak bisa ya. Di daerah yang dimana laju pertumbuhan ekonominya lebih tinggi tentu beda dengan daerah yang laju pertumbuhan ekonominya rendah. Jadi sekali lagi memang pembahasan mengenai PP ini harus dilihat sekali lagi begitu ya, dengan menyertakan unsur-unsur yang memang terlibat di dalamnya, dengan bagaimana bentuk ketatanegaraan kita. Tadi Pak Wahyu sempat mengatakan bahwa upah yang harus bisa diberikan oleh pengusaha kepada pekerja. Nah, untuk itu menurut saya supaya pengusaha ini tidak terlalu berat membayar upah kepada para pekerja, memang pemerintah harus memberikan insentif-insentif tax ataupun pajak begitu atau insentif fiskal sehingga mereka bisa mendapatkan kemudahan sehingga bisa memberikan upah yang lebih baik kepada pekerja begitu. Nah, jadi memang sekali lagi perlulah dibicarakan mengenai unsur-unsur yang terkait dengan pengupahan ini. Ya, Pak Wahyu mungkin tidak sih kalau nantinya akan duduk kembali bersama-sama begitu ya dengan kawan-kawan buruh, dengan pengusaha untuk melihat kembali poin-poin yang tertuang di dalam PP 78 nomor 2015 ini. Baik, tadi saya utarakan bahwa PP 78 lahir dari perintah undang-undang. Mekanisme di dalam suatu sistem aturannya itu melalui LKS, Lembaga Kerjasama Tripartit, di Tripartit. Yang kedua juga kita melibatkan di Dewan Pengupahan di daerah, gitu. Harapan kita bahwa kita dengan adanya suatu ekonomi kelambanan ini dan perintah daripada undang-undang adalah kita istilahnya jurus yang keempat yang dilakukan pemerintah dalam rangka perlindungan di bidang pengupahan. Jadi merasa sudah melindungi kawan-kawan buruh begitu? Untuk pelaksanaan daripada evaluasi dan terhadap KHL di ruang di situ juga ada. Setiap 5 tahun dilakukan suatu evaluasi yang ada. Tapi 5 tahun loh Pak. 5 tahun. Ini belum sampai 5 tahun. Perlu kami sampaikan, KHL di dalam mengevaluasinya khusus untuk bahan makanan dari survei yang ada di BPS bahwa kita pergeseran perubahannya itu perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, upah ini ditujukan kepada orang yang bekerja di bawah 1 tahun ya masa kerjanya dan gitu. Dan pemerintah melalui undang-undang yang ada PP 78 kita mewajibkan untuk dalam rangka perlindungan kepada tenaga kerja, penetapan struktur skala upah yang ada. Dengan di situ ada wajib. Jadi kalau upah minimum itu kurang lebih hanya 6% daripada data yang ada. Dan kita dalam rangka perlindungan juga di situ kita bagaimana struktur skala upah harus dikawal.
di dalam suatu penerapannya di dalam perusahaan. Tapi faktanya sekarang tidak bisa memenuhi begitu loh kebutuhan hidup layak bagi kawan-kawan buruh ini dengan angka yang memang sekarang dijalankan oleh kawan-kawan buruh. Kami menganggap misalnya seperti DKI itu perhitungannya adalah kebutuhan lajang ya. Ya, yang dimaksud upah minimum itu kebutuhan lajang, bukan kebutuhan yang sudah berkeluarga. Ya, jadi kebutuhan adalah lajang yang belum mempunyai pengetahuan di dalam suatu keterampilan cukup bagus, sehingga di dalam suatu pertumbuhan ini kan adalah memakai yang makro. Oke, lalu yang tidak lajang atau mungkin sudah berkeluarga? Struktur skala upah. Struktur skala upah yang ditetapkan. Jadi misalnya begini, seperti kami masa kerja 1 tahun sama masa kerja 10 tahun akan berbeda ininya. Nah, kalau upah minimum ini hanya diperebutkan, ini yang menikmati kan hanya 6%. Tetapi kalau struktur skala upah seluruh tenaga kerja yang ada. Oke, jadi di samping Pak Iswan sudah geleng-geleng ini sepertinya. Anda punya penghitungan sendiri, coba. Pak Wahyu, tolong jangan asal statement. Kalau bisa berbasis penelitian. Penelitian ILO tahun 2005 itu dia mengatakan itu dari struktur tenaga kerja di Indonesia bahwa 65% tenaga kerja di Indonesia tahun 2005 tahun 2005 itu adalah tenaga kerja pekerja waktu tertentu, pekerja kontrak 1 tahun, pekerja yang di bawah 1 tahun dan pekerja kontrak. Di mana pekerja kontrak dan pekerja di bawah 1 tahun ini upahnya adalah upah minimum. Maka salah kalau dikatakan cuma 5% yang bicara upah minimum. Kemudian penelitian kami dengan AK 3 tahun 2013, tolong dibaca juga, saya rilis itu bahwa struktur tenaga kerja Indonesia tahun 2012, bahkan penelitian kami dengan AK 3, 68% tenaga kerja Indonesia adalah pekerja kontrak dan pekerja outsourcing yang upahnya adalah upah minimum. Salah kalau dikata hanya 6% yang berlandaskan pada upah minimum. Justru upah minimum jauh lebih banyak. Makanya terjadi gejolak di mana-mana itu. Oke, itu jadi salah. Penghitungannya berbeda. Ini dari sisi penghitungan saja sudah berbeda ini. Saya sampaikan juga. Proses lainnya PP ini betul ada tripartit. Di tingkat Dewan Pengupahan Nasional, bahkan kita unsur serikat buruh sudah menyampaikan surat kesepakatan menolak peraturan pemerintah ini, ya kan? Maka dalam tata good governance, tata kelola, ini pemerintah sebenarnya udah nggak good governance lagi gitu kan? Kenapa? Prinsip supremasi hukum udah dilanggar. Kemudian partisipatoris, keterlibatan pihak-pihak yang terkait tidak dilibatkan. Kalau mereka perhatikan, buktinya kok kenapa bisa turun rame-rame itu menolak. Dan ada substantif. Kenapa gubernur-gubernur itu memprotes tidak terlibat? Berarti kan good governance tidak dijalankan. Makanya sekali lagi, memang menterinya nggak bisa kerja, nggak pantas jadi menteri tenaga kerja. Oke, berarti yang menjadi pertanyaan besar sekarang adalah bagaimana kawan-kawan buruh ini bisa bertahan begitu dengan upah yang dimiliki sekarang, begitu ya. Kalau memang belum ada pembicaraan ulang ini dengan pemerintah, pengusaha dan juga kawan-kawan buruh. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan ini di Talk 2 News. Kami akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi.